Balai Diklat Keagama Palembang melaksanakan upacara bendera setiap tanggal 17 sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2024. Sebanyak 6 orang calon pegawai negeri sipil dan 4 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap pertama BDK Palembang mengikuti pembukaan pelatihan dasar CPNS dan orientasi P3K Kementerian Agama tahun 2025. Siap menuju zona integritas, BDK Palembang kembali melaksanakan rapat koordinasi tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta LTV. Kembali lagi dalam program acara Kabar LTV Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya, Muhammad Azwin. Inilah Kabar LTV selengkapnya. Balai Diklat Keagama Palembang melaksanakan upacara bendera setiap tanggal 17 sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2024. Balai Diklat Keagamaan Palembang melaksanakan upacara bendera setiap tanggal 17 sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2024. Seluruh ASN diwajibkan mengenakan seragam korpri. Kepala BDK Palembang Saifuddin bertindak sebagai pembina upacara dan memberikan apresiasi atas pelaksanaan upacara perdana yang berlangsung secara hikmat dan tertib. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembentukan disiplin dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Ya, hari ini 17 Juli 2025 sesuai dengan edaran dari Bapak Sekjen Kementerian Agama bahwa kita diwajibkan menggunakan baju korpri dan melaksanakan upacara bendera. Ini salah satu bukti tentang bagaimana kecintaan kita, bela negara kita kepada NKRI kita itu. Ini akan terus ditumbuhkan dalam rangka bagaimana menumbuh cinta kepada bangsa dan negara. Sebanyak 6 orang calon pegawai negeri sipil dan 4 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap pertama Balai Diklat Keagama Palembang mengikuti pembukaan pelatihan dasar CPNS dan orientasi P3K Kementerian Agama tahun 2025. Sebanyak 6 orang calon pegawai negeri sipil dan 4 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap pertama BDK Palembang mengikuti pembukaan pelatihan dasar CPNS dan orientasi P3K Kementerian Agama tahun 2025 yang dilaksanakan serentak pada Senin 14 Juli 2025. Acara ini diikuti oleh lebih dari 48.000 peserta dari seluruh satuan kerja Kementerian Agama se-Indonesia. Kegiatan ini menjadi momen penting karena dibuka secara langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Sementara itu, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM, Profesor Dr. Haji Ali Ramdhani, menyampaikan laporan penyelenggaraan sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Penyelenggaraan Latsar CPNS dan orientasi P3K merupakan pelatihan wajib bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi sebagai CPNS maupun P3K. Arah dan orientasi utama dari penyelenggaraan kedua kegiatan ini adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pembina Apel Pagi Balai Diklat Keagama Palembang Muhammad Abdu selaku Widya Iswara Media menyampaikan pesan penting tentang makna inovasi dan profesionalisme dalam bekerja. Apel Senin pagi, tanggal 14 Juli 2020. Dalam amanatnya, beliau menegaskan bahwa inovasi memang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman. Senin 14 Juli 2025. Namun inovasi yang dimaksud bukan sekedar ide baru, melainkan harus mampu menjadi solusi nyata atas permasalahan yang ada di lingkungan kerja. Khusus kepada para CPNS, Abdu memberikan pesan motivasi yang syarat makna. Ia mengajak mereka untuk senantiasa menjaga profesionalisme sebagai bentuk integritas dan tanggung jawab dalam bekerja. Ya, untuk para CPNS, alhamdulillah bisa bergabung di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Pesan untuk kalian yang masih muda, bekerjalah sebaik-baiknya.
Ya, karena pekerjaan atau kinerja itulah yang menjadi nilai kita. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka bekerjalah secara profesional, maka Allah dan Rasulnya akan melihat pekerjaanmu dan juga orang-orang yang beriman. Siap menuju zona integritas, Balai Diklat Keagama Palembang kembali melaksanakan rapat koordinasi tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Pada Kamis 17 Juli 2025, rapat ini membahas mengenai strategi BDK Palembang dalam menyambut kedatangan asesor. Saifuddin dalam arahannya menyampaikan bahwa ada beberapa titik yang masih harus dirapikan sebelum kedatangan asesor ke BDK Palembang. Tim asesor LAN rencana akan berkunjung ke BDK Palembang pada tanggal 28 Juli sampai dengan 1 Agustus 2025. Setelah mengikuti kegiatan penilaian, pravisitasi akreditasi, dan penyampaian umpan balik hasil verifikasi akreditasi, Balai Diklat Keagama Palembang mengadakan rapat koordinasi persiapan penyambutan kedatangan tim asesor Lembaga Administrasi Negara. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis 17 Juli 2025 yang bertujuan untuk mengukur kesiapan setiap area dalam menyukseskan pembangunan zona integritas di lingkungan BDK Palembang. Dalam arahannya, Kepala BDK Palembang Saifuddin menyampaikan bahwa kegiatan ini memerlukan perjuangan dan usaha bersama serta melaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh keseriusan. Dalam laporannya, Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Mukmin menyampaikan semua butuh kerjasama, dukungan dan komitmen dari semua pegawai BDK Palembang. Kegiatan berlanjut dengan menyampaikan laporan perkembangan yang telah dikerjakan oleh setiap area. Koordinator Widya Suara BDK Palembang, Sudarmono, tampil sebagai narasumber dalam talk show yang digelar di studio LTV BDK Palembang pada Kamis 17 Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan tersebut, ia membawakan materi bertema sukses dalam memanfaatkan waktu. Sudarmono menegaskan bahwa konsep sukses memiliki makna yang dalam dan spiritual. Orang sukses adalah mereka yang menjalani hidup dengan kebaikan secara konsisten. Karena kesuksesan sejati bukan sekedar pencapaian duniawi, tapi juga kebahagiaan yang berlanjut hingga akhirat. Talk show ini menjadi salah satu sarana penyampaian pesan edukatif dan spiritual kepada ASN dan masyarakat luas. Hal semacam ini sudah dibahas dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3, di mana walaupun 3 ayat ini luar biasa memberikan inspirasi dan memberikan makna kesuksesan dan makna keberuntungan itu. Demikian kabar LTV Sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Muhammad Azwin beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.